Saat ku memujimu, rohmu bekerja. Saat ku menyembahmu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Mari menyembah, mari memuji, mari menyembah. Sembah Yesus Tuhan Allah kita. Dia Allah yang maha besar, Dia yang ajaib, Dia yang mulia, Dia yang luar biasa. Glory, glory, hallelujah. Oh, singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Oh, singing glory, praise the Lord. Oh, singing glory, hallelujah. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna.
Tuhan. Kami beribadah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan berkati, Tuhan memberkati anak Daud. Tuhan berkati anak Daud. Lanjut. Kono cek barang. Cek sama. Salam. Salut. Mari kita akan memulai ibadah kita pada hari ini di GBT Kampung Darat. Untuk itu kita mulai terlebih dahulu, kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam hari Minggu ini Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu sepanjang hari yang Tuhan sudah datang kembali untuk menyembah Tuhan dan untuk Tuhan dengan anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Iya Bapak. Dan Tuhan akan puji dan sorak bagi nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Harapan.
Ya la la ba 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 ba. Ya la la ba 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 se. Haleluya. Bapa, aku dapat salah karyamu Bapa. Agung dan mulia namamu Bapa. Haleluya. Yesus Kristus. Siap surat bagi nama Tuhan sama-sama kita berkata. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita berdiam. Hanya kau Tuhan. Oh, pakai kita. Ya.
firman Tuhan. Ya, penyelamatku. Kepadamu aku rasakan tenang, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu, hadiratmu, ku rasakan damaimu, rasakan damaimu. Terima kasih Tuhan buat kasih dalam hidup kami, Bapak yang baik, Bapak yang setia pada
Pagi hari ini kami sudah memuji menyembah-Mu dan sebentar kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama di dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal 2 ayat yang ke yang ke-7. Ayat yang ke-7 sampai ayat 10. Efesus pasal yang kedua ayat 7 sampai 10. 1, 2, 3. Supaya pada masa yang akan datang Dia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha tetapi pemberian Allah. Amin. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang megahkan diri. Amin. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang dipersiapkan Allah sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ini semua adalah kasih karunia. Amin. Kalau dibaca dari surat Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus, Rasul Paulus selalu menuliskan tentang bagaimana hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus atau hidup di dalam kasih karunia Allah. Di sini dikatakan berbicara tentang keselamatan. Ya. Katakan tadi keselamatan itu bukan hasil usaha manusia. Amin. Pemberian Allah. Ya. Jadi kalau di dalam ayat yang lain itu dikatakan bahwasanya kalau orang yang bekerja itu berhak mendapatkan upah. Tetapi ketika seseorang itu tidak melakukan sesuatu atau tidak bekerja, terus mendapatkan sesuatu atau hadiah, itu namanya hadiah atau pemberian dengan cuma-cuma. Nah, demikian juga kita orang yang percaya, yang seharusnya keselamatan itu kan kita nggak berhak untuk mendapatkan. Tetapi karena kasih karunia itu tadi, maka kita diberikan dengan cuma-cuma. Bukan karena itu cuma-cuma itu karena murah, ya kan? Tetapi karena nggak sanggup untuk membayarnya, tidak sanggup untuk membelinya. Nah, karena keselamatan itu tidak bisa dibeli. Rasul Paulus katakan tidak bisa ditolak, ya kan? Aku tidak bisa menolak kasih karunia Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat menolak kasih karunia Allah. Nah, itu juga tidak pernah terpikirkan oleh manusia manapun yang sebelumnya bahwasanya untuk menjadi orang Kristen atau menjadi orang percaya. Nah, karena itu adalah waktu Tuhan, ya kan? Atau kairos Allah itu yang diberikan kepada manusia. Entah itu ketika dia masih kecil atau dewasa atau tua atau bahkan menjelang meninggal pun, ketika Tuhan menyatakan kasih-Nya, itu waktu Tuhan. Nah, Amin. jadi dikatakan di sini yaitu semua adalah kasih karunia. Ya, jadi di dalam kekristenan itu semuanya adalah kasih karunia. Tidak ada usaha, dikatakan di sini tadi ya. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, ya kan? Amin. Itu bukan hasil usaha kita. Nah, jadi di sini aja sudah jelas. Bahasa ini sebenarnya sudah sangat jelas. Rasul Paulus ini kadang-kadang bahasanya juga sederhana, kadang-kadang bahasanya yang tinggi. Nah, ini kalau ini sebenarnya sangat sederhana dan mudah untuk dimengerti. Nah, tetapi makanya firman Tuhan katakan ketika seseorang itu membaca, tetapi seluruh itu belum disingkapkan, maka dia tidak akan pernah mengerti. Nah, tetapi yang bisa dan sanggup
diungkapkan itu hanya satu pribadi, dikatakan seperti itu, Yesus Kristus. Sebenarnya sudah tersingkapkan itu semua. Nah, dikatakan di sini bukan hasil usaha kita. Nah, jadi mau manusia itu mengusahakan melakukan ini, melakukan itu, berpuasa, memberi ini, memberi itu tidak akan pernah membawa seseorang itu sampai kepada hidup yang kekal atau surga. Karena dikatakan itu bukan hasil usaha kita, jelas ini bukan hasil usaha manusia. Ya tadi dikatakan hadiah itu diberikan dengan cuma-cuma. Ya, ini sebenarnya kalau orang anak-anak SD aja kan tahu ini bahasa ini kan, pemberian yaitu bukan hasil usaha kita, itu maksudnya bukan usaha manusia untuk mencapai, ya kan. Biasa kalau orang-orang yang ilmu-ilmu seperti kebatinan atau apa itu kan dia mengusahakan. Makanya orang-orang dulu itu kenapa kok orang sampai takut dengan laut, di sana ada Nyi Roro Kidul atau ada apa, itu ternyata setelah dipelajari itu ternyata bukan orang dari orang-orang yang pintar, itu enggak. Memang itu sebenarnya enggak ada. Jadi orang dulu itu air itu ya disembah, ya kan? Terus pohon disembah. Dia maksudnya ini mau mencapai kepada sang penciptanya itu. Nah, dia kan mau betul. Siapa sih yang membuat dirinya itu? Jadi ya itu sudah yang disembah. Nah, makanya Rasul Paulus pada waktu dia masuk di daerah orang dewa patung-patung yang banyak-banyak itu kan. Dewa, terus di situ ada satu dewa yang patungnya dikatakan yang dewa yang tidak kami kenal itu kan. Rasul Paulus menjelaskan yang tidak kamu kenal itu yang kamu beritakan. Ini disebutkan, nggak tahu patungnya berupa apa itu, dikasih tahu itu adalah dewa yang kamu beritakan itu Yesus Kristus. Dewa Dewi. Nah, jadi seperti itu. Jadi orang anggap air itu tempat sakral, pohon jadi tempat disakralkan. Nah, sampai sekarang sudah dunianya modern itu pun masih ada orang yang percaya begitu. Kalau ke sana takut begini, ke sana takut begitu. Nah, itu kan seseorang mau mencapai supaya diselamatkan, maksudnya itu memperoleh nggak tahu kedamaian atau apa di dalam dirinya itu kan, di dalam batinnya. Nah, tetapi di dalam Yesus itu jelas bukan hasil usaha manusia. Nggak ada orang melakukan puasa terus habis itu diselamatkan atau dia menjadi kebal atau dia menjadi hebat menerima mujizat, itu enggak. Karena jelas dikatakan bukan hasil usaha manusia. Betul. Nah, terus bukan hasil pekerjaan kita. Jadi apapun itu, entah manusia itu mau melakukan ABC sampai Z, berusaha untuk sekuat tenaga dia memperoleh sesuatu, tetapi berbicara tentang kerohanian itu kan berkat rohani. Berkat rohani itu tidak untuk diusahakan. Makanya kalau Pak Peter yang dikatakan dinikmati, bukan untuk diusahakan, sudah tinggal menikmati karena semua itu sudah diberikan, itu berkat rohani, bukan untuk diusahakan tetapi untuk dinikmati. Tetapi kalau berkat jasmani harus diusahakan. Ya harus dicari, ya kan? Harus mencari, karena Tuhan juga berkata mencari mendapat, ya kan? Mencari mendapat, topik nyales itu. Tetapi kalau berkat rohani dinikmati saja. Matius 7 ayat 7. Nah, ya, tinggal menikmati, itu berkat rohani. Nah, jadi berbeda. Jadi tidak disamakan karena itu sudah dikerjakan jauh sebelumnya dengan oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, jadi itu sudah jelas. Terus ayat berikutnya dikatakan itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada yang memegahkan diri. Tadi dikatakan itu tetapi pemberian Allah, ya. Jadi dikatakan jelas keselamatan atau kasih karunia itu adalah bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita, tetapi pemberian Allah. Amin. Ya kan? Diberikan. Beda dengan di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama itu orang berusaha untuk dekat dengan Allah, tetapi Allah itu seolah-olah kan berdiri sebagai hakim yang menakutkan, kan begitu kan, yang menakutkan, dan tidak ada sebutan di situ Allah itu dikatakan Bapa, itu nggak ada di dalam perjanjian lama. Ya Allah, makanya
sampai menyentuh ini usaha aku ya sama usaha itu kan menyentuh apa namanya tabut perjanjian itu sebenarnya mau membantu supaya nggak jatuh itu malah mati. Maksudnya orang yang membantu tetapi malah mati itu dianggap pelanggaran. Nah di dalam Yesus Kristus nggak, makanya kalau orang masih mempertahankan hukum, kalau salah berarti harus dihukum seperti itu. Jangan cuma sampai dipakai satu saja hukumnya untuk kepentingannya sendiri, ya kan? Kan ada orang hukum harus tetap sampai sekarang masih dipakai, ya berarti kalau salah tangannya dipotong tangannya. Itu kan kalau tidak melakukan seluruhnya dianggap batal. Nah itu kan seperti itu dalam hukum Taurat. Tapi di dalam Yesus Kristus Tuhan adanya adalah kasih. Ya, jadi semua itu sudah digantikan. Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan, aku menggantikan hukum itu yaitu dengan kasih. Perintah baru. Bukan hukum lagi. Jadi perintahnya itu adalah kasih. Itu sudah tercantum seluruhnya. Hukum itu sudah tercantum seluruhnya. Itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itu sudah jelas. Nah, sebab itu jelas dikatakan di sini karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Nah, jadi sebenarnya sudah dirancangkan, ya kan? Jadi sudah dirancangkan. Rasul Paulus katakan sejak dalam kandungan atau bahkan sebelum dunia ini dibentuk. Ya, nama kita itu sudah ada tercantum dalam tangan Tuhan, tercantum dalam kitab kehidupan. Jadi sejak sebelum dunia ini dibentuk, ya panggilan itu sudah ada. Makanya dikatakan Tuhan sudah mempersiapkan itu untuk kita melakukan pekerjaan yang baik supaya kita hidup di dalamnya. Sudah dipersiapkan Allah sebelumnya supaya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. 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 Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam hidup kami, Bapak yang baik, Bapak yang setia pada pagi hari ini. Kami sudah belajar firman-Mu, memberkati firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati kami semua dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Soal senang. Ya. Selanjutnya kita akan persembahan dua persembahan. Langsung doa syafaat. Persembahan kami akan membawakan persembahan dan berkati persembahan yang akan diberikan kami dalam menuju berkat dan kekuatan bisa kami. Kami juga berdoa bagi setiap bangsa negara kami Indonesia berikan keamanan, kemakmuran bagi seluruh kehidupan bangsa negara kami. Kami semua menyertai Tuhan sedang Amin. bangsa negara kami. Juga kami berdoa bagi orang-orang yang sakit saat ini Tuhan, mereka sedang mengalami segala persoalan ampun dalam masalah ampun hidupnya. Kau menyembuhkan mereka, kau berikan mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan untuk menjalani setiap hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga berdoa bagi keluarga kami, tempat tinggal, pekerjaan kami, sekolah kami, seluruh aktivitas dan kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan semuanya. Haleluya. Dalam tangan dan saatnya kami akan melanjutkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita persembahan kita berbicara.
pengumuman untuk minggu depan untuk pembawa pujian atau worship leader yang akan dibawakan oleh ya, saudara saya dan untuk pembawa firman atau khotbah akan dibawakan oleh apa ya? Oh iya, saya sendiri Yipta. Ya, untuk pengumuman saja dikatakan kalau begitu kita akan berada di akhir ibadah ini dan kita kasih pujian. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Bapa, kami telah memuji, kami menyembah Tuhan. Bersama Engkau hadir kami hadir. Engkau telah memimpin dan menuntun kami dalam ibadah raya POS-PI cabang Gereja Peter Tabernakel Kasih Karunia yang ada di Ambula Mandara. Kami yakin dan percaya Engkau telah memberkati kami semua yang hadir, baik jemaatmu dan kami semua yang datang, para pelayan-pelayan, pemain musisi, singer, songwriter, leader, singer, dan pembawa acara, pembawa firman Tuhan. Tuhan telah memberkati kami semua. Dan demikian kami menyerahkan perhimpunan kiranya Tuhan Kau menyertai kami hingga sampai ke tempat masing-masing. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, diberkatilah Engkau. Apa yang Kau kerjakan, diberkatilah. Apa yang Kau lakukan, diberkatilah dalam segala pemikiran, persiapan, program-program, usaha dan upaya. Apa yang kita kerjakan dan kita lakukan, semua berhasil, beruntung. Jadilah berkat, jadilah saksi, dan jadilah terang, jadilah garang bagi setiap orang yang percaya. Kita semua diberkati. Mari kita sama katakan amin.